Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi tentunya kali ini di Berendo TVRI Bengkulu. Dan hari ini kita akan membahas satu tema mengenai Kelurahan Jitra Siap Jaga Kamtibmas. Bersama dengan narasumber kita terutama yaitu Bapak Rerolis Sekenson Esos selaku Kepala Kelurahan Jitra Kota Bengkulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Baik, selanjutnya ada Bapak Taza Krisno SSTP MSI selaku Kasih Bina Potensi Masyarakat Bidang Linmas Satpol PP Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya. Dan selamat datang di Studio TVRI Bengkulu. Dan kita hari ini berbincang tentang yang namanya Kelurahan Jitra Siap Jaga Kamtibmas. Nah, sebelum kita ke Kelurahan Jitra yang sudah siap dan juga untuk menjaga Kamtibmas ini sendiri, kita menuju ke Pak Taza dulu ya. Nah, untuk Pak Taza sendiri nih, jaga Kamtibmas, seperti apa yang dimaksudkan itu Pak? Sekarang kita awali dari pengertian Linmas dulu Bang ya. Linmas itu kalau secara nomenklatur dia itu singkatan dari perlindungan masyarakat. Kalau lebih familiarnya kalau zaman dulu nomenklaturnya sebelum diubah itu pertahanan sipil. Pertahanan sipil, Hansip. baik. Siap. Nah, kalau dulu orang kenal dengan Hansip kan. Hansip, kalau sekarang nomenklaturnya berubah menjadi perlindungan masyarakat menjadi Linmas. Oke. Memang Linmas ini berperan penting di Kamtibmas ini. Memang banyak sekali tugas dari Linmas ini, dari Hansip ini, termasuk Kamtibmas, pertahanan negara, sosial budaya, terus kebakaran dan sebagainya itu jadi tugas dari Linmas. Linmas sendiri. Termasuk Kamtibmas tadi juga termasuk. Nah, untuk Linmas ini sendiri Pak, itu anggotanya itu dari mana? Apakah dari masyarakat umum biasa yang ada di kelurahan masing-masing atau emang dari Kamtibmas sendiri? Kalau anggota Linmas ini dia berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri yang terakhir itu tahun 26 nomor 26 tahun 2020 memang Linmas ini dibentuk se-Indonesia Bang. Ya. Se-Indonesia, dan dia yang organisasi pemerintah khususnya di bawah kelurahan lah. Yang paling terkecil kan kelurahan atau desa kan pemerintahan ini. Nah, itu yang punya struktur yang di bawah lagi selain dari RT itu adalah Linmas ini. Nah, jadi dia di setiap kelurahan, setiap desa se-Indonesia ini mempunyai organisasi yang namanya Linmas. Ya, anggotanya diambil dari warga masyarakat setempat. Jadi ngomong akar rumput dia. Misalnya di Kelurahan Jitra. Jadi anggota Linmasnya harus berasal dari masyarakat Jitra. Dan dia nanti atas rekomendasi dari RT dan masyarakat, RT kemudian lurah, kemudian diusulkan lagi ke kecamatan, kecamatan menetapkan sebagai anggota atas nama wali kota, kepala daerah. Nama-nama mereka itu nanti yang sudah diangkat itu dikirimkan ke Kemendagri untuk diregister secara terpusat nanti. Nah, jadi walaupun mereka posisinya di akar rumput, tetapi tetap terorganisir sampai ke pusat. Oke, baik. Jadi bukan main-main ya, berarti ya. Ya Bang, jelas payung hukumnya jelas. Betul, payung hukumnya jelas dan nggak main-main dan mereka terorganisasi dengan baik pastinya ya. Oke, nah kita ke Pak Lurah nih, Pak Lurah Jitra. Pak Lurah Jitra gimana nih untuk di Kelurahan Jitra sendiri, berjalan tidak untuk Linmasnya sendiri saat ini? Ya, terima kasih Bang. Kebetulan ada Pak Taza, kebetulan membidangi masalah terantib dan Linmas. Kebetulan kita di Kelurahan Jitra baru selesai mengadakan sosialisasi berkenaan dengan aktivitas pengaktifan Hansip Linmas. Kebetulan narasumber Pak Taza. Oh baik. Alhamdulillah kalau untuk sekarang Hansip Linmas kita di Kelurahan Jitra itu berjumlah 11 orang. Alhamdulillah sudah aktif semua. 11 orang berjumlah 11 orang dan aktif semua saat ini. Baik. Dan tugas fungsi Linmas ini sendiri apa di Kelurahan Jitra sendiri Pak? Kalau tugas dan fungsi Linmas, ini sebenarnya ini garda terdepan ya Bang. Apa yang disampaikan Pak Taza sangat betul, dikarenakan ketika ada sesuatu terjadi di kelurahan, otomatis yang dahulu lebih mengetahui Linmas, RT dan RW, dan kita bekerja sama dengan Babin Kamtibmas, Babinsa, serta Pak Taza sebagai untuk di Satpol, Pak Taza yang membidangi sebenarnya. Nah, jadi kita mereka ini sebagai ketika ada bencana mereka garda terdepan.
baik itu kebakaran, banjir, hal-hal yang lain itu untuk pengamanan ini garda terdepan Hansip Linmas. Oke, baik. Jadi Linmas ini tugasnya adalah menjaga ketertiban masyarakat, yang ada di kelurahan masing-masing. Ya, betul, gitu ya. betul. Oke, dan mereka ini, nah ini dia ini, ada gajinya nggak Pak? Nah, siap. Kalau ini sudah jelas menggajinya, ini dianggarkan lewat Satpol PP. Siap. Melalui rekening pihak kelurahan itu sudah ada gaji dari pemerintah Kota Bengkulu. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Taza kalau gitu. Nah, untuk Pak Taza sendiri. Nah, pemilihan dari anggota Linmas ini sendiri, mungkin ini ada campur tangan dari kelurahan sendiri atau Kamtibmas sendiri yang memilih dari keanggotaan Linmas di setiap kelurahan masing-masing gitu. Kalau untuk perekrutan ya, perekrutan memang diatur dari undang-undang, turun ke Permendagri lagi, Permendagri ada kriteria khusus. Baik. Ada kriteria khusus, tapi kriteria itu kita lemparkan ke masyarakat, ke kelurahan. Nanti dari kelurahan biasanya koordinasi ke RT, dari RT yang memilih sesuai dengan kriteria yang sudah ada. Oh, jadi RT yang memilih ya? Bukan RT yang memilih, RT yang merekomendasikan. Oh, RT yang merekomendasikan. Ya, tapi nanti direkomendasikan lagi oleh lurah ke camat, baru nanti ditetapkan oleh camat. Tapi dengan kriteria-kriteria yang sudah ada, misalnya batasan umur, terus bersedia batasan umur, terus batasan umur dia mulai dari umur 18 tahun atau sudah menikah gitu. Sampai dengan maksimalnya umur 60 tahun. Oh, sampai 60 tahun. Ya, baik. Sampai 60 tahun. Memang secara aturan 60 tahun. Maka kadang-kadang kita lihat kan, oh ini ada Linmasnya udah agak tua nih kan. Betul. Tapi tetap walaupun fisik casingnya tua kayak itu kan, tetap nanti Pak Lurah atau Pak RT dilihat. Ini walaupun casingnya tua tapi mungkin fisiknya masih oke kayak gitu kan. Yang penting ya walaupun usia ini, tapi kalau fisiknya masih oke nggak masalah, asal belum lewat dari 60 tahun itu tadi ya Bang ya. Karena memang secara aturan dia nggak boleh 60 tahun, kemudian dia berdomisili di sana kayak gitu kan, kemudian tidak, dan bukan termasuk pengurus partai Bang, nggak boleh, karena salah satu tugas Linmas ini juga dia sebagai pengaman untuk TPS di pemilu. Oh iya, betul. Ya, satu-satunya PAM TPS itu PAM pemilu itu cuma Linmas. Walaupun kadang ada polisi, ada TNI, tapi mereka nggak boleh masuk Bang. Kalau Bang perhatiin pas di TPS itu, mereka paling cuma di luar. Yang berhak menjaga keamanan di dalam TPS hanya Linmas. Karena sudah diatur undang-undang seperti itu. Makanya mereka secara persyaratan perekrutan mereka tidak boleh terlibat aktif sebagai pengurus di partai politik manapun. Jadi itu beberapa persyaratan itu syarat untuk menjadi anggota Linmas sendiri. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Lurah tentunya. Nah, untuk perekrutan ini sendiri Pak Lurah, kriteria-kriteria yang dimaksudkan sama Pak Taza tadi seperti itu seperti apa? Apakah memang tertuang dalam peraturan atau emang ada pemilihan-pemilihan khusus lainnya untuk menjadi seorang Linmas ini sendiri? Terima kasih Bang. Intinya apa yang disampaikan Pak Taza memang ada kriteria-kriteria dan ketentuan dari Kemendagri, mulai dari usia, berwarga negara Indonesia, bertempat tinggal ataupun berdomisili di kelurahan setempat. Nah, jadi intinya nanti kita memberikan salah satu aturan kepada Pak RT. Kalau kita kan di Jitra kebetulan kita ada 5 RT Bang. Nah, jadi kita bagi karena di Jitra itu Hansip Linmasnya 11. Jadi kalau 5 RT berarti 10. Satu kita cari ketua sebagai koordinator Linmas. Jadi kita serahkan kepada Bu RT dan Pak RT, nanti Pak RT menyampaikan ke pihak kelurahan, nanti kita duduk bersama, kita bicarakan, yang intinya mereka siap melaksanakan tugas mulai dari keamanan dan ketertiban lingkungan. Karena fungsi Linmas ini luar biasa Bang, ketika memang ada warga yang meninggal mereka mengamankan jalan. Begitu juga ketika ada warga yang hajatan mereka mengamankan jalan. Jadi sampai sedetail itu tentunya untuk pekerjaan dari Linmas ini sendiri ya. Nah, untuk pekerjaannya sendiri Pak Lurah ya, tentunya untuk jam dinasnya nih itu yang saya tanyakan. Jam dinas dari Linmas ini sendiri apakah hampir sama, pagi datang sore pulang, pagi datang sore pulang, atau pada saat ada kegiatan di kelurahan saja tentunya mereka melakukan tugasnya? Siap Bang. Kalau untuk Linmas sebenarnya kalau waktu dan tugas Bang, kayaknya waktu dan tugas mereka ini sebenarnya mereka cuma stay. Ketika memang ada sesuatu, mereka kan ada 11. Jadi ketika ada perwakilan, jadi kalau jam dinas mereka nggak ada sebenarnya. Tapi mereka harus stay. Ketika memang ada sesuatu,
harus ada koordinator yang memberikan aba-aba. Di situ ada sesuatu kejadian mereka harus cepat datang. Oke, jadi fleksibel ya. Fleksibel betul, Bang. Oke, baik, luar biasa tentunya. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya tentang Linmas ini sendiri, dan sekarang kita ke Pak Taza dulu ya. Nah, untuk Pak Taza sendiri tentunya selaku hal-hal yang berkaitan dengan Linmas, apakah mereka ada pelatihannya, Pak, untuk menjadi seorang Linmas ini sendiri? Kalau dari awal perekrutan tidak kita wajibkan kan untuk pelatihan-pelatihan. Tapi setelah mereka menjadi anggota Linmas dengan tuntutan pekerjaan tanggung jawab mereka yang sangat banyak tadi, ya mau tidak mau mereka harus punya keahlian itu kayak itu kan. Nah, maka kami sama perangkat kelurahan juga mungkin kadang, tapi guyur kadang Bang, mungkin tiap tahun kayak kita lakukan. Oh, mungkin tahun ini kita pelatihan dari Polri yang latih kayak itu kan, mungkin tahun berikutnya dari TNI, nanti tahun berikutnya bisa dari Basarnas kayak gitu kan. Nah, jadi ada dimasukkan terus karena itu mereka kan garda terdepan tadi. Kalau mereka nggak punya keahlian, nggak punya ini ya lewat, percuma kayak gitu kan. Mereka yang paling utama kayak gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita tentunya, dan kita mau jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.